qauluhu dawa walahduhu syifa. Ucapannya mereka adalah obat dan pandangan mereka itu adalah penyembuh, penawar. Cari guru yang seperti ini. Terkenal nggak terkenal, populer nggak populer, kaya ataukah tidak, pokoknya ucapannya dan perbuatannya sesuai, cocok. Alhamdulillah. Kalau perlu cari guru yang wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadratal haba'ibil a'izza wal ulama'il ajilla, segenap para habaib, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang kesemuanya kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Setiap kenikmatan adalah amanat, setiap kenikmatan adalah titipan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat pasti akan kelak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka pastikan betul tidak ada nikmat yang kita minta kecuali saat itu kita siap untuk mempertanggungjawabkannya nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa aradahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Kita masuk dalam hikmah yang ke-30. Beliau mengatakan idza ra'aital alim, jika kamu saksikan seorang alim yufidu bi qawlihi duna fi'li, yang bisa memberikan manfaat tapi hanya ucapannya saja, ceramahnya saja, tapi tidak dengan perbuatannya, tidak dengan tingkah lakunya. Artinya dia hanya pandai berceramah tapi tidak bisa melaksanakan apa isi ceramahnya. Dia hanya bisa nuturi kebaikan kepada orang lain tapi dia belum bisa mengambil kebaikan daripada apa yang dia dakwahkan kepada orang lain. Fa'lam, maka ketahuilah kalau ada seorang alim manfaat ilmunya tapi tidak manfaat amal perbuatannya, annahu naqis, bahwasanya dia adalah seorang alim yang kurang, seorang alim yang memiliki aib, nggak sempurna hati. Makanya pernah diceritakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, ketika ada seseorang bermusyawarah kepada beliau, ya Ibn Abbas, wahai putra Abbas, bagaimana pendapat kamu kalau aku ini ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, aku ini ingin terjun ada di medan dakwah. Maka beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bertanya balik kepada orang tersebut, awa balagta dzalik, memangnya kamu sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia mengatakan arju, ya kalau dikatakan sanggup biar orang yang menilai, tapi yang jelas aku berharap aku sanggup, aku mampu. Maka beliau mengatakan, jika kamu nggak khawatir 3 ayat ini akan mempermalukan kamu nanti ada di akhirat, silahkan. Ayat yang pertama adalah
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu memerintah orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Sementara kamu baca kitab, baca Al-Quran, kamu punya ilmunya, kamu memberikan keselamatan kepada orang lain, tapi ilmunya kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri bahkan. Kalau kamu nggak khawatir ayat ini akan mempermalukan kamu nanti di hadapan Allah, silahkan dakwah. Yang kedua, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah besar kepada mereka yang mendakwahkan sesuatu yang dia sendiri jauh daripada isi dakwahnya. Dan yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak berkeinginan untuk melanggar larangan-larangan yang aku larang kalian untuk melakukannya, tapi aku melanggar. Aku tidak berkehendak, aku tidak memiliki keinginan seperti itu. Ini 3 ayat yang patut untuk kamu renungkan sebelum kamu terjun ada di medan dakwah. Karena itu ayat ini dikisahkan dalam banyak kitab adalah 3 ayat yang sering membuat ulama menangis ada di tengah malamnya. Karena mereka khawatir ini semuanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mereka, penghormatan orang lain kepada mereka, husnudzonnya orang kepada mereka, khawatirnya itu adalah istidraj. Hadirin, lebih baik kita disuudoni orang walaupun kita nggak seburuk itu, daripada kita dihusnudzoni orang tapi kita nggak sebaik itu. Suudonnya orang belum tentu neraka buat kita, husnudzonnya orang belum tentu surga buat kita. Kita surga dan nerakanya tidak tergantung bagaimana zalnya orang, prasangkanya orang kepada kita. Tapi surga dan nerakanya kita tergantung amal dari ilmu yang kita punya, siapapun kita. Makanya kalau disuudonnya orang jangan GR. Tapi kalau disuudoni orang jangan down, jangan kalah mentalnya. Karena kita selamat atau enggaknya enggak tergantung penilaian orang, tapi tergantung kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi seorang muta'allim, bagi seorang santri ini macam-macam kalau zaman akhir nanti. Ada santri yang di pondok, ada santri yang di madrasah, ada santri yang di TPG, ada santri yang di masjid, ada santri yang di majelis. Maka sepatutnya bagi seorang santri, dia tidak hanya mencari ulama yang pandai berceramah saja, tapi dia cari ulama yang dakwah dengan perilakunya lebih dulu sampai kepada kita daripada ucapannya, sehingga kita tidak salah mengambil ilmu dari seseorang. Dikatakan inna hadzal ilma dinun, ini ilmu adalah agamanya kamu. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka selektiflah kalian dari siapa kalian mengambil bagian daripada agamanya kalian. Orang itu kalau salah makan paling sakit perut hadirin. Tapi orang kalau salah berguru, khawatirnya dia salah memahami konsep Islam yang semestinya. Orang kalau salah makan, sakit perut, minum obat, sembuh. Tapi orang kalau salah berguru, jauh lebih fatal. Bukan hanya fisiknya atau jasmaninya yang dipertaruhkan, tapi juga adalah hatinya. Bukan hanya dunianya, tapi juga akhiratnya. Orang yang ilmu dan perbuatannya sama, maka lafdhuhu dawa walahduhu syifa. Ucapannya mereka adalah obat dan pandangan mereka itu adalah penyembuh, penawar. Cari guru yang seperti ini.
terkenal nggak terkenal, populer nggak populer, kaya ataukah tidak, pokoknya ucapannya dan perbuatannya sesuai, cocok. Kalau perlu cari guru yang dakwahnya dengan ahwal lebih ngefek daripada dakwahnya dengan agwal. Lihat ulama dahulu hadirin nggak banyak yang ceramah, tapi kehidupannya mereka, kesehariannya mereka, mulai dari mereka bangun sampai tidur dakwah semuanya. Kalau sekarang ceramahnya mungkin 2 jam, tapi 22 jam rusak semuanya. Maka pastikan bahwa sebagaimana kita ini disuruh untuk milih makan, jangan semua makanan dimakan, jangan semua ilmunya guru itu didengar, jangan semua ilmu para ulama itu didengar. Kita menjadikan guru itu sebagai kiblat, maka pastikan kiblat ini, kiblatnya kita adalah kiblat yang benar, ucapannya kiblat, tingkah lakunya kiblat, lirikan matanya adalah kiblat, tempat kita bermusyawarah dan solusi yang dia berikan juga adalah kiblat. Dikatakan apakah mampu orang buta nuntun orang buta? Maaf. Kita buta, sebagai santri kita ini buta, maka jangan sampai kita berguru kepada yang buta. Akhirnya sama-sama jatuh ke dalam sumur. Pastikan tangan kita nggak dibimbing, akal pikiran nggak dituntun, akidah kita nggak dituntun, kecuali dengan orang yang melek. Sehingga minim resikonya, besar potensinya. Minim resiko celaka dan besar potensi selamat. Abu Yazid Al-Bustami, pernah beliau bercerita, disampaikan kepada aku cerita tentang seorang alim lagi abid, ahli ilmu, ahli ibadah. Penasaran, dicari rumahnya, dicari orangnya sampai ketemu. Ternyata ketika didapati oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, orang itu kalau meludah, orang yang dikatakan alim itu, kalau meludah mengarah ke arah kiblat, padahal sunnahnya itu mengarah ke sebelah kiri, kemudian diarahkan ke bawahnya kaki. Ini enggak meludah seenak maunya, mau kiblat atau enggak, maka langsung berpaling, langsung pulang Abu Yazid Al-Bustami. Seraya beliau mengatakan, li'annahu ghairu ma'mun ala adab min adabi syariah. Dia tidak tergolong orang yang diamanat, orang yang amanat terhadap adabnya syariah. Maka bagaimana mungkin dia adalah orang yang diberi amanat oleh Allah untuk membawa asror. Kita ini belajar ilmu bukan hanya untuk nimba ilmunya hadirin, tapi kita juga ingin mendapatkan lebih daripada itu. Kita ingin mendapatkan nafahatnya, kita ingin mendapatkan nadharatnya, kita ingin mendapatkan barokatnya. Maka tidak semua ulama itu layak untuk dijadikan guru. Tidak semua ulama itu layak untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan gandolan dunia akhirat. Maka dikatakan ulama dahulu, jika mereka ingin mengambil ilmu dari seseorang, mereka belum mengambilnya kecuali menelitinya terlebih dahulu. Kalau kita kan pokoknya ngaji hadir. Nggak tahu orangnya gimana, nggak tahu sudah. Kalau mereka para ulama dahulu nggak ngambil ilmu kecuali mereka seleksi dulu. Dilihat sholatnya bagaimana, dilihat keadaannya dia bagaimana, dilihat bagaimana perangainya, perilakunya, akhlaknya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Baru kalau sudah yakin, mereka ambil ilmunya. Ud'u ilallah bifi'lik qabla qawlik. Berdakwalah kamu kepada Allah dengan tingkah lakunya kamu sebelum dengan ucapannya kamu. Sebelum dengan ucapannya kamu. Manusia itu lebih gampang meniru apa yang dia lihat daripada meniru apa yang dia dengar. Ulama dahulu nggak banyak bicara, tapi muridnya manfaat semuanya. Kenapa? Karena yang lebih berpengaruh bukan ceramahnya sebetulnya, tapi perilakunya. Tapi Al-Habib Umar Al-Jilani hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengatakan hadza fi zamanil qadim, ini zaman dulu. Kalau sekarang ya akhirnya nggak belajar orang. Kalau sekarang harus nyeleksi dulu, harus meneliti dulu, ya nggak belajar orang sudah. Yaksurul jahil wa yadhi'ul ilm. Tersia-siakan yang namanya ilmu dan akan semakin banyak yang namanya kebodohan. Kenapa? Karena
Al-alim, al-murabbi itu sangat sedikit. Maka ketika kita dapati satu ulama, ada satu dua perangai saja yang baik, maka cukup, kata Al-Habib Umar Jalan, jadikan dia sebagai guru. Cukup sudah. Tapi kalau kita ingin sempurna, ya akhirnya kita nggak belajar sama sekali. Ulama ketemu ini, oh nggak cocok. Kenapa? Ininya nggak pas. Nanti cari ulama yang lain, nggak pas, nggak ketemu. Nggak ketemu. Tinggal kita bagaimana fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jodohkan kepada kita ulama yang benar. Ulama yang amili, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, selebihnya modalnya kita hanya husnudzon. Apa yang menjadi rahasia antara dia dengan Allah, kita pasarkan urusannya kepada Allah. Modalnya kita hanya husnudzon. La tastafid min syaikhik illa idza ahsanta bihi dzan. Jangan kamu mengambil faedah dari gurunya kamu kecuali setelah kamu betul-betul husnudzon sama dia. Kalau enggak, kamu ngambil ilmu dari orang tidak kamu husnudzoni, fala tahsul lak faedah, maka kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada faedah darinya. Jangan ngambil ilmu kecuali dari orang yang betul-betul kita sudah husnudzon kepada dia. Kalau enggak, percuma kita ngaji sama dia. Dan wa idza ra'aital muta'allim, jika kamu dapati seorang santri tufiduhul aqwal wala tu'addibuhul af'al. Ada seorang santri, ini sekarang sudut pandangnya yang berbeda. Kalau tadi alimnya, sekarang yang dikritik adalah oleh Imam Haddad muta'allimnya, santrinya. Kalau kamu dapati seorang santri bisa mengambil faedah daripada agwal, mursyidnya, gurunya, syekhnya, murabinya, tapi perbuatan murabinya tidak bisa memberikan pengaruh yang positif kepada dia. Ilmunya bisa dia serap, tapi akhlak gurunya nggak dia tiru. Kepribadian mulia daripada gurunya tidak dia tiru. Fa'lam annahu anit tahsil nakis. Maka ketahuilah itu santri untuk mendapatkan faedah lebih dan manfaat lebih daripada gurunya, dia seperti orang yang berjalan mundur. Jadi seorang santri itu juga harus bisa mengambil manfaat dari gurunya, bukan hanya ilmunya, riwayatnya, qilwaqalnya, tapi kecuali adalah dengan akhlaknya, kepribadiannya. Bagi santri yang peka, sebetulnya pelajaran yang diberikan oleh guru melalui halnya, tingkah lakunya, itu lebih penting dalam kehidupannya sampai dia mati daripada ilmunya. Sebetulnya. Kalau kita kan nggak pernah khatam berapa kitab sama dia, mondok berapa lama sama dia. Sebetulnya yang paling penting bagi seorang santri itu bukan ilmu gurunya. Yang paling penting ilmu gurunya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah contohnya, teladannya kepada kita. Makanya kadang-kadang orang itu di kelas mendapatkan ilmu, tapi ketika dia jalan bareng sama gurunya, ilmu yang dia dapat lebih daripada ilmu yang dia dapat ada di kelas. Asalkan santrinya betul-betul husnudzon dan santrinya betul-betul peka memahami keadaan. Terakhir dikatakan ya, tidak semua pohon itu berbuah dan tidak semua buah itu adalah manis. Maka carilah pohon yang berbuah, dan kalau cari buah, cari yang manis. Seorang guru cari yang bisa mengambil manfaat daripada buahnya, dan bagi seorang santri cari pohon yang bisa menghasilkan buah yang manis. Dan ditutup, wa idza ra'aita talib, jika kamu saksikan seorang santri yantafi' bi aqwal syaikhih wa la yantafi' bi af'alih, jika kamu saksikan seorang santri mengambil manfaat daripada ucapan gurunya tapi tidak dengan perbuatan gurunya, maka ketahuilah fa illam tara fi af'ali syekh ma tahsul bihil faidah falaisa bi syai'in. Kalau ada seorang santri mendapatkan manfaat daripada ucapan gurunya tapi tidak dengan perbuatannya, maka lihat dulu apakah gurunya perbuatannya memberikan manfaat ataukah tidak. Kalau memang nggak ada manfaat daripada tingkah laku dan kehidupan keseharian, kepribadian, kebiasaan dari gurunya, ya berarti gurunya itu bukan siapa-siapa, ya cuma penceramah. Ya cuma penceramah, hanya sekedar burung yang kalau diketai muni. Ya berarti memang bukan siapa-siapa. Yang jadi masalah adalah ketika gurunya bukan hanya ucapannya, perbuatannya itu juga menjadi contoh, manfaat. Tapi santrinya nggak bisa ngambil manfaat kecuali dari ucapannya saja, tidak dengan perbuatan gurunya. Itu tadi, berarti dia adalah nakis.
dia belajar dari gurunya nggak mendapatkan apa-apa. Karena sir daripada ilmu bukan apa yang didengar, tapi sir daripada ilmu adalah apa yang membekas di hati pendengarnya. Dan bekas yang tinggal ada di hati pendengar bukan dari ucapannya, tapi lebih kepada perbuatannya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah santri yang baik, sehingga Allah jodohkan kita dengan guru yang baik, sehingga kita dapat gandolan yang manfaat buat kita. Zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.